Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat bergabung kembali di dalam kebaktian rumah tangga di GKPB Jemaat Surya Buana pada hari ini, Kamis tanggal 21 Januari 2021, dan saya mendapat tugas pada hari ini untuk memimpin KRT kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai KRT kita pada hari ini, saya perlu informasikan bahwa KRT hari ini mungkin agak berbeda. Karena kami sepakat di rapat majelis kemarin bahwa setiap bulannya nanti dalam sebulan sekali kita akan buat KRT yang model seperti kita hari ini. Jadi kita bisa bilang KRT kreatif lah ya. Jadi kalau ada kebaktian minggu kreatif, nanti setiap bulan kita akan buat juga KRT kreatif sebulan sekali. Dan hari ini puji Tuhan, pelayanan KRT kita saya ditemani oleh pemain musik prima, ada singer Pak Bowo dan ada singer juga Dona. Dan biarlah pelayanan KRT kita hari ini menjadi berkat buat setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan biarlah hanya nama Tuhannya saja yang dipermuliakan. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai KRT kita pada hari ini dengan pujian pembukaan kita dari KJ 365C, bait yang pertama dan keempat. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh bergabung di dalam kebaktian rumah tangga pada hari ini. Dan dimanapun hamba-hambamu, anak-anakmu bergabung dalam KRT ini, dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau Roh Kudus yang menyertai kami, tutup bungkus tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus, dan Engkau sendiri yang sertai kami dalam kebaktian rumah tangga kami pada hari ini. Kalau ada kuasa-kuasa roh jahat dalam bentuk apapun yang sekiranya mau mengganggu kami untuk kami mendengarkan, merenungkan firman dan jalannya KRT ini, kami mau tolak kuasanya, kami hancurkan, kami usir keluar di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan, dan biarlah selama jalannya kebaktian rumah tangga ini, setiap kami muji menyembah, kami rindu yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat pergumulan berat, Engkau Allah yang sanggup buat jual bagi kami, karena kami percaya tidak ada yang mustahil di tangan. Terima kasih Bapak, urapi kami, hamba-hambamu yang melayani di gedung gereja ini, dan biarlah menjadi berkat bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan KRT kami pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat puji dan janji kita hari ini diambil dari dua ayat, Kejadian 2 ayat 7 dan 3 Yohanes 1 ayat 2. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 2 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. 3 Yohanes 1 ayat 2. Yohanes menulis kepada Gayus, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat puji dan janji kita pada hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan ciptakan kita, Tuhan berikan kita nafas hidup. Dikatakan dihembuskan nafas hidup, akan firman Tuhan berkata kita diciptakan segambar dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, tidak ada ciptaan lain di dunia ini yang diciptakan segambar dengan Allah. Hanya kita manusia diciptakan segambar dengan Allah. Karena itu kita ini istimewa, berharga dan sungguh mulia di mata Tuhan. Bahkan saya pernah berkata, malaikat jatuh Tuhan buang malaikat. Tapi manusia jatuh, Tuhan cari kita manusia. Kenapa? Karena kita sungguh berharga di matanya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam situasi pandemi COVID yang masih ada di sekeliling kita, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, apapun yang terjadi, biarlah kita mau tetap cinta Yesus. Karena itu mari kita responi ayat puji dan janji kita ini dengan menaikkan pujian Tetap Cinta Yesus PBA 262. Kita naikkan pujian dengan segenap hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dengan segenap hati, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, tetap cinta Yesus seperti pujian ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan langsung masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Dan hari ini saya memilihnya sesuai dengan salah satu bacaan di Puji dan Janji kita pada hari ini, yaitu Kamis 21 Januari 2021. Itu salah satu bacaannya di sana, diambil dari Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16. Sekali lagi perikop kita pada KRT malam hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita siapkan hati kita dengan satu pujian dari PBA 114, Hati Sebagai Hamba. Kita naikkan pujian ini, Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi dengan segenap hati, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, benar seperti pujian ini, kami hamba Tuhan, dan ketika Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu, kami ini hamba. Karena itu Tuhan, nyatakan apa yang Kau mau dalam hidup kami, tuntun setiap langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami ketika mengiring-Mu Yesus, itu menyukakan, menyenangkan-Mu Bapa. Bapa, kalau sebentar kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami dimanapun anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu berada, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah apapun yang kami dengar, kami terima, kami renungkan dalam kebaktian rumah tangga kami malam hari ini menjadi berkat buat setiap kami, mengubahkan setiap kami. Dan biarlah ini menyukakan dan menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi perikop kita dari Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16. Saya langsung baca buat kita sekalian. Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya, Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikian Bapak Ibu Saudara perikop yang mendasari KRT kita pada hari ini, sesuai dengan salah satu bacaan di puji dan janji kita pada hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perikop yang kita baca hari ini, saya tidak akan berbicara banyak hal, tapi saya mau fokus dalam satu topik, yaitu Yesus memanggil ke-12 muridnya yang disebut rasul. Jadi Yesus memilih murid-muridnya. Saudara, saya mau hubungkan ini dengan situasi kondisi di jemaat kita saat ini. Hari-hari ini dan bulan-bulan ke depan ada pergantian pemilihan majelis, dan ada juga di kategorial kaum bapak, kaum ibu juga, kaum lansia juga saya rasa perlu ada pergantian pengurus. Dan kita sadari jemaat kita bukan jemaat yang besar karena kita kecil, jadi memang untuk masalah SDM kita terbatas. Karena itulah saya mau perikop kita pada hari ini, saya mau ajak setiap kita, semua jemaat Surabaya untuk merenung. Kalau Yesus sebelum dia memilih murid-muridnya, dia berdoa semalam-malaman katanya. Dan saya rindu setiap kita juga berdoa dalam waktu doa-doa kita. Dan saya rindu kalau Bapak Ibu Saudara ada panggilan, ada beban, ada dorongan untuk melayani Tuhan di jemaat ini, dimanapun, di majeliskah, atau di kategori lansiakah, atau di kaum bapak atau kaum ibu, atau dimanapun di jemaat ini, kami rindu supaya Bapak Ibu Saudara menyatakan itu kepada tim pemilihan majelis, atau kepada majelis kami, atau kepada pengurus kategori yang ada sekarang. Dan biarlah mari kita sama-sama membangun GKPB Jemaat Surabaya ini, dan biarlah jemaat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah jemaat Surabaya ini menarik banyak menyatakan kemuliaan Tuhan
dimanapun jemaat ini berada, anggota jemaat ini berada. Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan, saya menghubungkan perikop kita hari ini dengan satu ayat saja. Saya pilih dari Yohanes 15 ayat 6. Yohanes 15 ayat 6 bunyinya begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekali lagi saya ulang, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bapak Saudara, Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kita yang pilih dia, tapi dialah yang pilih kita. Tuhan yang pilih kita. Jadi kalau hari ini kita duduk, kita ada sebagai jemaat Surabuana, sebagai orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Firman Tuhan katakan dia yang pilih kita. Dia yang pilih kita. Apa tujuan dia milih kita? Apakah kita bersantai-santai dalam menjalani kehidupan Kristen kita sebagai murid Kristus? Apa kita duduk manis saja gitu di ruangan gereja yang ber-AC? Apa kita hanya mau tinggal dalam zona nyaman kita? Apakah itu yang Tuhan mau ketika Tuhan pilih kita sebagai murid-muridnya? Saya percaya bukan, karena ayat ini bilang, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Jadi tujuan Tuhan memilih kita adalah supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saya mau kita garis bawahi dan renungkan kata ini. Jadi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saya percaya pergi itu bisa berbicara tentang kita keluar. Kita pergi, kita keluar. Artinya apa? Bisa berbicara kita keluar dari zona nyaman kita. Jadi lihat sekeliling kita, apalagi dalam kondisi pandemi COVID ini. Di sekeliling kita banyak orang gak bisa makan, banyak orang stres karena di PHK, dirumahkan. Sementara kita masih nyaman dengan keadaan kita sekarang ini. Tuhan suruh, aku milih kamu untuk kamu pergi, keluar. Tujuan keluar itu apa? Untuk menghasilkan buah. Nah, buah dalam hal ini saya percaya bisa berbicara tentang jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Yesus. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, dengan kita keluar menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, dia satu-satunya jalan keselamatan, menyatakan kebaikan Tuhan melalui setiap kita murid-muridnya kepada lingkungan sekitar kita, orang yang kita temui. Itu mereka akhirnya percaya Yesus, mereka akhirnya melihat bahwa kekristenan itu luar biasa dan mereka akhirnya diubahkan. Itu buah. Jadi buah bisa berbicara tentang jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Yesus. Atau buah juga bisa berbicara seperti kalau Bapak Ibu Saudara baca di Galatia 5 ayat 22, buah itu bisa berbicara tentang ketika kita dipanggil, ketika kita dipilih menjadi murid Yesus, menjadi orang percaya pada Yesus, harusnya karakter kita itu semakin hari semakin seperti karakter Kristus gitu ya. Makanya Galatia 5 ayat 22 bilang begini, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi buah dalam Yohanes 15 ayat 16 tadi dikatakan, aku memilih kamu dan aku supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu bisa berbicara ketika kita mengiringi Yesus, menjadi murid Yesus, kita berbuah karakter seperti yang Kristus punya. Sesuai dengan Galatia 5 ini, buah roh, sabar, lemah lembut, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu yang Tuhan mau, buah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan pilih kita, sudah pilih kita menjadi orang-orang yang percaya Yesus, menjadi murid-muridnya. Bukan hanya untuk diam dalam zona nyaman kita. Tapi Tuhan suruh kita untuk supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu Saudara sekalian, buah itu selalu berbicara sesuatu yang kelihatan dan sesuatu yang bisa dirasakan. Sekali lagi, kalau berbicara buah itu berbicara sesuatu yang kelihatan dan sesuatu yang bisa dirasakan orang sekitarnya. Jadi kalau Tuhan mau kita menghasilkan buah, berarti hidup kita ini bisa dilihat sama orang. Hidup kita ini bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar kita. Bahwa orang Kristen itu begini, orang Kristen itu luar biasa baik ya. Orang Kristen harusnya begitu, harusnya begitu. Jangan sampai justru kita menjadi seperti Yudas. Dipilih tapi akhirnya dipakai iblis untuk menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Dan akhirnya kita tahu kisah hidup Yudas. Dia memutuskan karena penyesalannya dia bunuh diri, bayangin. Saya percaya tidak ada kita yang sudah percaya Yesus menjadi dari 12 murid menjadi satu seperti Yudas. Karena itulah mari Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kesempatan KRT pada hari ini
seperti Yesus memilih murid-muridnya. Biarlah perikop kita hari ini mengingatkan kita untuk ayo kita dipilih bukan hanya untuk diam, manis, duduk tenang dalam zona nyaman kita. Tetapi mari pergi keluar, layanilah orang sekeliling kita, hasilkanlah buah yang bisa dilihat orang, yang bisa dinikmati orang. Dan biarlah buahmu itu tetap. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau Tuhan menyertai kita, saya percaya Dia beri kekuatan, Dia beri kemampuan, apapun yang kita alami dalam kehidupan kekristenan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada renungan pada hari ini. Biarlah renungan ini memberkati setiap kita dan kita lebih giat lagi melayani Tuhan. Agar kita menghasilkan buah dan buahnya kita tetap. Dan saya percaya buah yang kita hasilkan itulah yang menyukakan dan menyenangkan Tuhan kita. Buah itu yang Tuhan suka dan senang. Karena ada ayat firman Tuhan juga bilang kalau ada pohon tidak berbuah, lama nggak berbuah, apa yang terjadi? Pohon itu akan ditebang, Karena itu kehidupan kekristenan harus berbuah, Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk saat teduh. Sebelum kita masuk doa syafaat, saya rindu kita naikkan hati sebagai hamba tadi sekali lagi dalam saat teduh kita. Sekali saja kita naik pujian ini termasuk saat teduh kita sebelum kita masuk ke doa syafaat. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami sudah sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini bahwa bukan kami yang pilih Engkau, Engkaulah yang pilih kami. Dengan tujuan supaya kami pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Bapa, kalau selama ini kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang yang percaya padamu Yesus, masih belum bisa menghasilkan buah. Bahkan cenderung kami justru menjadi masalah dalam lingkungan sekitar kami. Ampuni kami Bapa. Biarlah mulai malam hari ini kami sadar bahwa kehidupan kekristenan kami harus menjadi buah. Dan buah itu sesuatu yang bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang, menjadi berkat bagi orang. Karena itu Bapa, biarlah renungan firman pada saat ini itu menguatkan kami, menguasai hidup kami, mengubah kehidupan kami, agar kami semakin dewasa, semakin intim dengan-Mu, dan biarlah kami pribadi lepas pribadi semakin menghasilkan buah dalam kehidupan kekristenan kami ini. Kami rindu bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami mau sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, jemaat Surya Bona dimanapun mereka berada. Kalau ada yang bergumul tentang sakit penyakit mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam kondisi apapun, pada saat ini kami bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau menjamah pribadi lepas pribadi dari anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena itu di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Engkau melawat pribadi lepas pribadi dari anak-anak-Mu ini. Sesuai dengan cara-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Karena kami percaya kehendak-Mu itu yang terbaik buat kami.
Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat Surya Buana, anak-anak-Mu yang bergumul apapun Tuhan. Pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, ekonomi, apapun Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau Allah yang sanggup menyediakan kepada kami lebih dari apa yang sanggup kami pikirkan dan doakan. Kami percaya tepat pada waktunya Kau akan sediakan bagi kami. Tepat pada waktunya Kau akan bukakan jalan bagi kami. Karena bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Ajar kami untuk selalu tinggal dekat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Dalam situasi pandemi COVID yang masih ada ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau tetap menyertai kami, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan, biarlah Kau yang tutup bungkus bangsa kami, sertai bangsa kami, pulihkan negeri kami, biarlah program vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar, agar ini bisa membangkitkan cepat bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami penuh kemuliaan-Mu Tuhan, agar kami rindu Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Yesus, setiap lutut berteduh, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan Allah yang hidup. Dan kami siap Tuhan Kau pakai sebagai alat-alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan jemaat kami Surya Buana ini untuk setiap program apapun Tuhan ke depannya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus, tutup bungkus gembala kami Pak Pendeta dan keluarganya di dalam nama Yesus Kristus. Kau pakai hamba-Mu Pak Pendeta untuk menggembalakan jemaat ini dengan kerendahan hati, dengan hikmat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan kalau Engkau yang memulai jemaat ini ada, Kau yang menyertainya. Dan kami percaya kalau Engkau berkuasa atas jemaat ini, ketika kami meninggikan, mengagungkan Kau Tuhan, Kau yang berjanji akan menarik banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatunya, terima kasih untuk kebaktian rumah tangga ini. Kami mau serahkan semuanya Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Bapak, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita akan iringi persembahan ini dengan KJ 302 bait yang pertama dan kedua, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Baik Bapak Saudara, kita masuk dalam doa persembahan kita, mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau pada saat ini kami sudah mengumpulkan sebagian kecil dari berkat yang melimpah yang Kau berikan kepada kami yang berupa uang persembahan ini. Kiranya Bapak sucikan dan kuduskan persembahan kami ini agar kami bisa gunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak atas jalannya kebaktian rumah tangga hari ini. Kalau ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni hamba Bapak. Bapak sedang sempurnakan semuanya ini agar kebaktian ini menjadi berkat bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Kami mengakhiri kebaktian rumah tangga hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami bisa bersekutu dalam kebaktian rumah tangga ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapak untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri KRT kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dengan doa berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia. Hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari
selesai. Tuhan memberkati. Terima kasih.